Nah, di sini klik aja komputer. Nah, ada keterangannya ya, recording in progress. Nah, itu sedang direkam, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas tentang K3. K3 itu apa? Nah, K3 itu saat ini memang sedang banyak diperlukan ya. Banyak diperlukan di dunia kerja gitu. Maka kita harus eh, memiliki kompetensi tentang K3. Itu nah, kita awali dengan ini aja, petugas K3. Jadi, di dalam dunia sertifikasi gitu, K3 eh, itu ada levelnya, yaitu level operator, level untuk operator itu 1, 2, 3, kemudian katakanlah level teknisi, kemudian ada level 4, 5, 6 teknisi, kemudian ada level lali 7, 8, 9 gitu. Itu untuk level K3. Sebenarnya di dalam ilmu K3 itu eh, kita antara K3 konstruksi dan K3 yang lainnya itu hampir sama sebenarnya. Tetapi eh, tunggu share dulu nih ya. Sudah masuk belum nih? Nah, kita mulai dari kompetensi ya. Kompetensi yang dimiliki oleh petugas K3 itu harus paham tentang peraturannya. Baik dari seorang yang ahli muda, ahli madya maupun ahli utama sampai kepada yang paling bawah itu juga harus mengerti tentang peraturan K3. Nah, sebelum Anda diuji gitu, Anda akan disodori. Anda mau mengambil skema apa? Katakanlah petugas K3, Anda akan ditunjukkan unit kompetensi yang akan diuji, yaitu ditunjukkan SKKNI-nya. Anda akan diuji berdasarkan SKKNI nomor sekian dengan unit ini. Unit kompetensinya. Kemudian Anda akan ditunjukkan katakanlah skema ya, skema sertifikasinya gitu. Di dalam belajar skema sertifikasi tadi, itulah yang akan diujikan nanti ketika Anda setuju, maka itulah Anda yang akan pelajari nantinya. Nah, kalau uji kompetensinya dimulai dari pelatihan, maka ini agak mudah karena sudah diarahkan di dalam pelatihan tadi untuk mampu menguasai unit-unit kompetensi yang akan diujikan oleh asesor gitu. Tetapi itu semua bisa dilihat dari portofolio yang Anda sampaikan. Kalau Anda menyampaikan bahwa Anda seorang pengalaman di K3 sekian tahun, maka yang diuji adalah portofolio Anda gitu. Dokumen-dokumen Anda, kemampuan Anda terkait K3. Tetapi kalau tingkat operator, maka bukan portofolio yang akan diuji, tapi Anda akan diuji dengan observasi. Artinya, Anda akan diminta untuk memperagakan kemampuan Anda, kompetensi Anda di dalam memahami K3. Tentunya
Nanti bukan diwawancara, tetapi Anda juga bisa jadi diwawancara, tetapi bisa juga ujian tulis. Tapi kalau observasi nanti ditambah wawancara, wawancaranya Anda itu harus katakanlah 100% atau nilainya 100 lah gitu. Tapi kalau itu kalau uji uji tulis ya, tapi kalau diwawancara ya 70% atau menunjukkan kemampuan Anda sebagai seorang katakanlah petugas K3 atau ahli muda K3, maka Anda bisa dinyatakan lulus. Tapi kalau untuk keterampilan atau operator biasanya adalah observasi. Ini salah satu contoh dari unit kompetensi petugas K3. Yang pertama yaitu mampu menerapkan peraturan terkait K3, melaksanakan komunikasi dan koordinasi di tempat kerja, menyusun risiko keselamatan kerja SMK, dan juga meninjau ulang dokumen sistem manajemen keselamatan konstruksi serta melakukan dukungan apa ya keselamatan konstruksi pada tingkat resiko gitu. Ini sesuai dengan SKKI nomor 48 tahun 2022. Itu yang akan diujikan. Untuk menerapkan peraturan K3 sesuai dengan unit kompetensi yang ada, Anda akan diuji sesuai dengan elemen-elemen kompetensi yang tertera dalam SKKNI dan juga di KUK. Katakanlah gini, menyiapkan peraturan perundang-undangan yang telah diidentifikasi dalam dokumen SMM. Anda harus mampu gitu menunjukkan kemampuan Anda di dalam eh, membuat daftar simak. Daftar simak dibuat sesuai dengan peraturan. Artinya Anda harus mampu membuat daftar simak sesuai dengan peraturan itu, perundang-undangan. Kemudian judul peraturan perundang-undangan dituliskan sesuai dengan peraturan ke dalam dokumen SMM secara formal. Peraturan perundang-undangan di dalam daftar simak didokumentasikan sesuai dengan peraturan. Artinya Anda mampu mendokumentasikan peraturan-peraturan apa saja yang harus ditaati. Contohnya itu. Jadi intinya katakanlah gini, kalau untuk operator, tingkat operator itu pertanyaannya bukan bukan sebutkan APD di dalam pekerjaan ketinggian, bukan begitu. Coba atau praktekkan langsung itu, langsung praktekkan penggunaan APD untuk pekerjaan di dalam ketinggian. Nah, Anda harus praktek. Langsung aja pakai sepatu, kemudian pakai rompi, pakai helm, baru pakai pakai ini ya, pakai body harness. Nah, urutan-urutannya akan dipantau benar tidaknya di sana. Ketelitian di dalam memakai APD dan ketepatan pemilihan APD yang dipakai itu juga dinilai. Seorang asesor akan diem saja, hanya mengamati saja, gitu, dan eh, tidak mengajari, tapi dinilai. Penggunaan body harness itu harus sesuai dengan petunjuk SOP atau instruksi kerja yang ada di PT itu. Maka perhatikan instruksi kerja. Tanyakan instruksi kerjanya. Katakanlah Anda nanti diminta untuk memperagakan penggunaan APAR ya. APAR, alat pemadam kebakaran ya, yang kecil itu. Nah, coba praktekkan penggunaan APAR. Nah, Anda harus mempraktekkan penggunaan APAR itu prosedurnya dari satu, kedua, ketiga harus betul gitu. Urutan-urutannya harus sesuai dengan SOP penggunaan APAR. Gitu. Jadi kesimpulannya setiap pekerja baik konstruksi atau ketinggian dan sebagainya dan pabrik atau apa harus memahami tentang K3. Harus mentaati penggunaan APD dan juga alat pelindung kerja gitu.
mentaati peraturan-peraturan yang terkait dengan instruksi kerja dan SOP yang dimiliki oleh perusahaan di mana Anda bekerja. Contoh Anda nanti bekerja di PT PP, maka Anda minta SOP-nya bagaimana. Anda baca dulu, Anda sesuaikan dengan tugas Anda. Begitu juga kalau kerja di ketinggian, di PT Huawei, prosedurnya ada enggak? Atau di PT CSA ada enggak prosedurnya atau instruksi kerjanya? Instruksi kerja atau prosedur kerja pemasangan BTS, pemasangan alat ini dan sebagainya. Kemudian Anda harus apa? Dan saya ingatkan lagi bahwa APD itu adalah hak Anda. Jadi jika tidak disediakan APD Anda harus minta. Tidak disediakan body harness, tidak disediakan rompi dan helm yang pas, Anda harus minta. Mungkin demikian pertemuan kita pada kali ini. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan nanti di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.